Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadatu wal qadat. Salatan taflahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat dzurriyyatnya Rasulullah, dan berkat surah Fatihah, maka saudara-saudara kita yang terdampak banjir diberikan oleh Allah keselamatan dan kemudahan serta kesabaran. Bisirin Nabi wali Nabi bisiri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid-dharain amin. Sami'un artinya yang mendengar. Maka mustahil Allah itu yang tuli. Allah sebagai Tuhan, maka wajib secara akal zat Allah tersebut bersifat sama, bersifat mendengar. Maka karena Allah itu wajib bersifat sama, maksud wajib pada akal, maka Allah itu bernama Sami'un. Berarti Sami'un ini adalah nama bagi zat Allah yang bersifat sama. Nama bagi zat Allah yang bersifat sama, yaitu yang bersifat mendengar. Jadi bila zat Allah, pada zat Allah itu berdiri sifatnya yaitu sama, maka menjadi nama Allah Sami'un, Allah yang maha mendengar. Mustahil Allah itu tuli. Nah, amun Allah itu tuli, kada layak jadi Tuhan. Sedangkan sudah kita yakini bahwa segala sesuatu Allah yang menjadikan, segala sesuatu Allah yang memelihara, segala sesuatu Allah yang mengatur. Dan Allah ini satu-satunya yang sanggup menjadikan segala sesuatu, menggerakkan segala sesuatu, dan mengabulkan hajat kita. Nah, maka mustahil secara akal kalau Allah bersifat tuli. Dalilnya yaitu dalil sama dengan dalil sifat sama'. Wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala amat mendengar dan amat mengetahui. Itu dalil Al-Quran. Maka apabila kita sudah yakin, beriman, imbah itu pulang kada ragu-ragu, maka patut bagi kita yang sudah mukmin ini mu'taqid bahwasanya ia senantiasa. Arti senantiasa itu ada dalam setiap hari kita. Itu maksud senantiasa. 24 jam dari kita bangun guring sampai guring pulang, itu disebut senantiasa. Senantiasa apa? Yaitu memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Satu, memuji Allah. Satu poin dulu. Dan banyak memberi syukur. Dua. Dan yang ketiga, banyak minta doa kepadanya. Banyak minta doa kepadanya. Memberi puji-pujian dan memberi syukur serta minta doa kepadanya itu sesuai nomor urut. Ada 3 perkara itulah. Jadi pertama memuji Tuhan, yang kedua bersyukur lawan Tuhan, yang ketiga berdoa kepada Allah. 3 perkara ini adalah adab bagi orang yang sudah berisi sifat tawakal di dalam hatinya. Semalam kita belajar Allah bersifat hayyun, Allah yang maha hidup,
Itu adabnya semalam adalah bertawakal kepada Allah dalam segala hal ihwalnya, menyerahkan dirinya dalam segala hal ihwalnya. Pelajaran malam minggu semalam, ingat aja lah, pada ingat bisa. Menyerahkan diri kepada Allah dalam segala hal ihwalnya, maksudnya bertawakal. Nah, itu pelajaran adab malam minggu semalam. Nah, amun bujur bertawakal, cirinya 3. Yang mana yang 3? Ya adab yang sami'un ini. Apabila yang 3 nih kadada, berarti belum bujur semalam tawakalnya. Nah, paham sudah kita tawakal semalam, yaitu minta aturakan Allah Ta'ala. Kita percaya lawan Allah, Allah yang mampu, Allah yang sugih, Allah yang kawa, Allah yang bersifat ilmu, bersifat kudrat, bersifat iradat. Maka kita serahkan seluruh perkara kita kepada Allah. Hasil keputusannya kita terima. Nah, itu disebut bertawakal namanya. Jadi orang bertawakal itu berisi pilihan hidupnya tadi kadang menyalahi dengan pilihan Allah, karena sudah diserahkan kepada yang ahlinya. Apa ujar yang ahlinya? Nah, ini dari sisi hati. Kalau dari sisi syariat itu tergantung syariat. Syariat tetap jalan. Nah, cuma hati lawan Allah Ta'ala semata-mata maumpati atau mainggihakan apa ujar Allah. Nah, ini disebut tawakal namanya. Percaya benar. Nah, kayak pian bermasalah, ada berisi pengacara, menyewa pengacara ya kalau. Maka pian apa ujar pengacara? Karena pengacara lebih paham maksud perkaranya, lebih berilmu, lebih mengerti. Maka kita sebagai yang orang kada paham ini, apa ujar pengacara? Hasilnya tasarah pengacara. Nah, minta urusakan lawan pengacara, Bang. Nah, sama kita lawan Allah Ta'ala ini, minta urusakan Allah Ta'ala. Nah, lalu tawakal ini amal hati. Setiap amal hati ada buahnya. Sebagaimana amal jahir ada buahnya, amal hati pun ada buahnya. Nah, amal hati tawakal apa buahnya? Tuh yang 3 adab sami'un tadi tuh. Pertama, senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah. 1. Memberi puji-pujian kepada Allah. Kenapa disebut memberi puji-pujian? Arti memberi pujian-pujian itu artinya memuji Tuhan. Dalam senantiasa itu maksudnya dalam setiap keadaan. Memuji lawan Allah. Kenapa Allah dipuji? Nah, karena setiap yang Allah berikan kepada kita itu kebaikan. Maka kada layak kebaikan itu melainkan dipuji. Kita sudah yakin apapun yang datang dari Allah itu kebaikan. Hendak nitu nikmat, hendak nitu musibah, hendak nitu seluruh ibadah atau bahkan maksiat pun, asal paham adabnya semalam, ingatlah semalam adabnya ada. Nah, itu seluruhnya kebaikan. Nah, maka kita memuji Allah. Kawa kita sembahyang, ditulungi Tuhan, kebaikan dari Allah, puji Allah. Kawa kita misalnya pulang sabar itu dapat musibah, sabar itu adalah dijadikan Allah juga, pertolongan Allah juga, maka menjadi kebaikan bagi kita. Berarti kebaikan dari Allah. Sebenarnya sabar itu kita puji juga Allah. Nah, kawa kita bertaubat imbah menggawi maksiat, itu pun inayah Allah juga, hidayah Allah juga. Berarti kebaikan dari Allah, kita puji juga Allah. Nah, kawa kita misalnya waktu beribadah memandang akan nikmat dan anugerah Allah, waktu beribadah itu pun adalah nikmat Allah Ta'ala juga. Nah, maka orang yang sudah bujur bertawakal lawan Tuhan, ujung-ujungnya ridha. Nah, jadi puncak tawakal itu ridha. Amun belum dapat ridha, berarti tawakal itu masih proses sebenarnya. Masih proses. Jadi tawakal, tawakal. Sampai ke mana puncak tawakal? Ya ridha. Arti ridha itu beinggih aja pajar Allah. Nah, karena ridha, arti ridha itu kalau bahasa Indonesianya itu senang. Karena senang, maka mulut dan hatinya memuji lawan Tuhan. Nah, karena ridha, lalu hatinya tadi dan mulutnya tadi memuji lawan Allah.
karena hatinya ridha, karena hatinya senang, mulutnya memuji lawan Allah. Kenapa kita kawan memuji Allah dalam setiap keadaan, sedangkan keadaan kita ini ada 4 silih berganti ya kalau. Nah, ada kalanya dapat nikmat, memuji lawan Allah. Ada kalanya dapat musibah, tetap memuji lawan Allah. Ada kalanya dalam keadaan taat, memuji lawan Allah. Ada kalanya dalam keadaan maksiat, tetap memuji Allah. Segera bertaubat. Taubat ini siapa yang memberi? Allah. Puji pulang Allah Ta'ala. Syukur benar kita walaupun memaksiat tapi masih diberi Allah taubat. Syukur benar kita walaupun dapat musibah tapi masih diberi Allah sifat sabar. Nah, syukur benar kita walaupun dapat nikmat yang banyak diberi Allah kawa syukur. Kawa himung lawan Tuhan. Nah, kawa bersifat pemurah itu termasuk bagian dari pertolongan Allah Ta'ala juga. Nah, lalu memujinya hati, memujinya mulut atau senangnya hati itu disebut puncak tawakal ngarannya. Puncak tawakal kepada Allah. Nah, maka dalam setiap keadaan disebut senantiasa. Senantiasa itu bahasa sidin. Nah, kalau bahasa kitanya ya dalam setiap keadaan yang berganti-ganti tadi kita memuji lawan Allah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa memuji Tuhan? Nah, karena yang datang ini kebaikan dari Tuhan, maka kita puji Allah. Penjelasannya kayak tadi, orang berbuat ibadah kebaikan kada? Kebaikan bila inya kada ujub. Nah, inya kawa kada ujub itu nah kebaikan dari Allah juga, pujinya Allah Ta'ala. Bermaksiat tapi kau bertaubat, pujinya juga Allah, untung benar diberi Allah taubat. Dapat musibah kau sabar, untung benar dapat sabar, ditulungi Tuhan sabar. Nah, maka setiap keadaan kita ini asal kita memandang bahwa yang datang itu kebaikan dari Allah, maka patutlah mulut kita memuji lawan Allah. Nah, kenapa memujinya? Nah, pujian yang ada di mulut ini timbul dari hati yang ridha. Timbul dari hati yang ridha. Hati ridha itu senang. Kenapa senang? Karena yang kita terima kebaikan. Nah, satu itu maksud memuji dulu. Barang siapa mulutnya belum memuji dan hatinya belum ridha, berarti pelajaran malam minggu semalam itu belum berhasil. Tawakal semalam itu belum bujur. Kalau hati itu belum ridha, mulutnya belum memuji Allah. Nah, satu. Yang kedua, imbah sudah hatinya ridha, mulutnya memuji Tuhan. Nah, yang kedua, banyak. Nah, arti banyak itu ya senantiasa juga. Amunnya sedikit berarti kada kawa senantiasa. Kenapa disebut banyak? Karena senantiasa dalam setiap keadaan, maka disebut banyak. Banyak apa? Banyak memberi syukur kepada Allah. Nah, dua. Arti memberi syukur ini beda dengan memuji. Nah, kalaunya memuji itu adalah ucapan mulut yang terbit dari hati yang ridha, itu memuji. Alhamdulillah aja, terbit dari hati yang gembira lawan Tuhan. Kalau memberi syukur ini lebih kepada praktiknya. Lebih kepada praktiknya. Bisa saja orang syukur itu diam, mulutnya kada memuji. Tapi anggota tubuhnya yang bersyukur. Bisa saja orang yang bersyukur ini kada mengucapkan alhamdulillah, tapi anggota tubuhnya yang sudah bersyukur. Nah, maka syukur anggota tubuh dibawa dalam ketaatan. Nah, syukurnya hati memandang kebaikan Tuhan. Nah, kalau syukurnya mulut tadi ya alhamdulillah tadi sudah. Alhamdulillah aja. Nah, imbah itu pulang syukurnya anggota tubuh setelah mengerjakan ketaatan diantaranya adalah berterima kasih lawan sabab yang menyampaikan nikmat itu sampai ke kita. Nah, itu masuk dari bagian syukur kepada Allah. Barang siapa kita berterima kasih dengan sabab, arti sabab itu wasilah, yang barakat wasilah itu sampai nikmat Allah ke kita. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya ibu bapak kuitan nih, ayah ibu yang mengandung kita, abah yang maharagu kita.
Nah, itu sabab kita ada di dunia secara hukum sabab. Maka itu disyukuri. Kalau alhamdulillah itu kepada Allah tertentu, tapi kalau syukur ini selain kepada Allah juga kepada sabab, yaitu kepada makhluknya Allah, disyukuri. Nah, syukur kepada kedua orang tua tadi yaitu berbakti kepada ibu bapak. Nah, itu contohnya. Nah, kalau kepada manusia yang lain, cakai berpian misalnya berdagang, ada orang yang menukari dagangan kita, disuruh kita pertama tadi memuji Allah, alhamdulillah. Nah, yang kedua bersyukur. Bersyukur ini luas jabarannya. Selain Allah yang diterima kasihi, orang yang menukari dagangan kita itu pun diterima kasihi juga. Nah, diterima kasihi, terima kasih celah aja kita. Nah, imbah sudah berakad, terima kasih jelah. Jual berataan jelah, nggih ya. Nah, terima kasih jelah. Isuk kesini pulang pian bertukar, jupian misal ya kalau. Nah, ini syukur naranya. Kada boleh kita hanya alhamdulillah kepada Allah, tapi kepada makhluknya kita kada bersyukur. Nah, itu bagian dari penjelasan syukur. Imbah itu pulang termasuk dari bagian dari syukur adalah menggunakan nikmat yang datang dari Allah tadi dalam ketaatan kepada Allah. Itu syukur juga naranya. Termasuk bagian dari syukur juga pulang adalah bersifat pemurah. Itu termasuk bagian dari syukur juga. Nah, jadi ada orang yang kadang mengucap alhamdulillah atas nikmat yang ada di dirinya, tapi hatinya gembira lawan Allah, syukur sudah. Syukur sudah tuh. Gembira lawan Allah, himung karena Allah sudah memberinya nikmat, muluk buntung belum berucap alhamdulillah, syukur sudah. Itu syukur hati naranya. Ada juga orang tadi kadang mengucap alhamdulillah tapinya bersifat pemurah atas nikmat yang ada di dirinya, syukur juga sudah nih tuh. Nah, cakap ibarat misalnya sugih, Tuhan mengaruniakan kita kesugihan. Nah, sugih ini kada kita pamalarakan, kita pemurahakan. Nah, itu disebut syukur sudah. Nah, walaupun mulutnya belum mengucap alhamdulillah. Nah, ini syukur naranya. Maka pertama memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan selalu memberi kita kebaikan. Karena selalu memberi kebaikan, maka kita senantiasa juga memuji Tuhan. Selalu lawan senantiasa. Nah, selalu memberi kebaikan, kita senantiasa memuji lawan kebaikan Allah ninto. Satu. Yang kedua, bersyukur. Nah, kebaikan yang ada di diri kita bawa dalam ketaatan. Imbah itu pulang kita bersifat pemurah. Lawan sabab kita berbakti. Lawan sabab berterima kasih. Nah, itu yang termasuk bagian dari bersyukur namanya, adabnya. Adab inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau keyakinan sama aja. Takuni dari manusia yang benaran A sampai Z, yakinlah nyawa bahwa Allah itu Maha mendengar. Yakin keyakinan sama. Yang berbeda itu menjalankan adabnya nina yang kada sama. Lawan kuitan ada berbakti 50% kebaktiannya, ada yang 70%, ada yang 100%. Itu yang kada sama. Keyakinan sama aja. Nyawa yakin nggak Allah Maha mendengar? Yakin. Nyawa pak yakin. Dikarasinya itu juga. Nah, artinya apa tuh? Masalah keyakinan kurang lebih aja sama. Nah, adab yang Allah nilai setelah keyakinan bujur. Memang keyakinannya utama memang dulu bujur. Nah, lalu adab yang dinilai Tuhan. Orang-orang tuh kenapa jadi wali Allah Ta'ala? Kenapa diangkat jadi kekasih Tuhan? Sebabnya tadi setelah keyakinannya bujur, adabnya luar biasa. Syukurnya lawan Allah luar biasa. Nah, jadi ditolak terima kasih kita, alhamdulillah kita kepada Allah bila kita belum melaksanakan syukur yang semestinya tadi. Ditolak. Ya Allah, terima kasih pian hari ini memberi ulun rezeki banyak. Tapi pian kada berterima kasih lawan orang yang menukari dagangan pian. Terima kasih pian itu ditolak oleh Allah. Ya Allah, terima kasih pian sudah menghidupkan ulun, memberi rezeki lawan ulun, memelihara ulun, menghidupkan ulun.
menolakkan dari bala terhadap diri ulun, tapi pian belum berbakti lawan kuitan, terima kasih pian dihamputakan Allah kamu. Nah, dihamputakan tuh bahasa Inggris, ditawakakan bahasa Inggris juga sama masih dilimpar. Nah, alhamdulillah kita dilimpar kamu hak kita sendiri. Nah, kenapa? Karena belum bersyukur walaupun sudah memuji. Nah, katakanlah memuji dengan bersyukur belain. Memuji adalah mulut mengata alhamdulillah karena senang dengan Allah, itu memuji. Sedangkan bersyukur lebih kepada praktiknya. Makanya dalam Quran dipadahkan barang siapa kada bujur-bujur menggawi, berbakti, berjuang, berusaha untuk membuat hati ibu abahnya mamanya ridha, maka Allah pun kada ridha. Nah, ya kalau jadi kalau kita kada berjuang, kayak apa caranya supaya abah mama kita ridha, Allah pun kada ridha. Itu Allah sudah memandahkan, Nabi pun sudah memandahkan. Apa hadisnya pian hafal seorangnya sudah, Qurannya hafal juga, cari aja situ. Ulun mau ambil pemahamannya aja. Nah, selama abah mama kita kada ridha, Allah kada ridha juga. Selama guru kita kada ridha, Allah pun kada ridha juga. Selama suami kada ridha, maka Allah pun kada ridha dengan istrinya. Nah, dengan istri si suami tadi nih. Nah, maka penting benar si istri yang paling utama itu adalah mencari keridhaan laki. Si anak mencari keridhaan kedua orang tuanya. Si murid mencari keridhaan gurunya. Itu penting benar itu tuh supaya berberkat di dalam hidup. Nah, kada dijadikan wali Allah seseorang melainkan orang tadi sudah menjalankan syukurnya lawan Tuhan dan dengan sabab tadi. Kalau memuji aja Bang, alhamdulillah, itu tuh bisa aja orang menyambat. Siapa aja kalau bisa aja menyambat, dapat nikmat alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Nah, sugih alhamdulillah. Tapi pemurah Bang, kada semua orang kau pemurah. Ringan tangan, ketujuh menggani membantu, kada semua orang ringan tangan. Nah maka itu sudah dipadahkan. Di sini dipadahkan, amun bujur tawakal kita lawan Allah, pertama memuji lawan Allah dulu. Yang kedua bersyukur. Nah, penjelasan syukur kayak tadi. Nah, yang ketiga. Sebelum yang ketiga ini, nah coba contoh lah. Ini kan di sini kita disuruh dalam setiap keadaan. Misal contohnya praktik langsung kita nih, misal kita suatu hari garing, misalnya garing, ini kita yang kada nyaman, jadi pandir lu nyaman tuh bisa aja pian memikirkan seorang. Ya kalau dapat nikmat kada usah disuruh bersyukur japian sudah. Ya kalau alhamdulillah japian, berarti lambung sampai ke aras. Nah itu nyaman aja nih tuh. Nah paling bersyukurnya aja belum lagi. Nah sekarang misal kita dapat musibah garing. Nah garing ini kada nyaman loh, siapa akun garing. Nah cara bakal nyaman seminggu sebulan garing berbahan aja. Nah maka pelajaran kita di sini disuruh senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah. Arti senantiasa itu dalam setiap keadaan. Di antara keadaan kita adalah keadaan garing. Nah, kalau kada kita tetap memuji Allah dalam keadaan garing. Nah, kalau kada kita memuji Allah tetap dalam keadaan garing, yang alhamdulillah wahai Allah, garing ini kada apa-apa, kawalah kayak itu. Nah, ini yang dikehendaki maksudnya. Ya Allah, garing ini kada apa-apa. Aja kada apa-apa. Sekalinya menangis juga. Nah, ini yang disebut tetap memuji Allah, senantiasa memuji Allah. Nah, kenapa kita kawam memuji Allah waktu garing? Pengetahuan terhadap Allah. Kita paham, sudah kita mengerti bahwa garing ini pertama datang dari Allah, bukan datang dari makhluk. Maka jangan menyalahkan makhluk. Hujan, garing, hujan jangan disalahkan. Hujan makhluk juga adanya. Nah, datang dari Allah. Nah, yang datang dari Allah apapun adalah kebaikan. Kita yakin dalam garing itu ada kebaikan. Nah, apa kebaikan garing? Banyak benar.
Jadi dalam garing itu banyak anugerah Tuhan yang tersembunyi. Asal inya mau memikirkan tafakur, tabungkar kebaikan itu satu-satu. Pertama, dihapus Tuhan dosa yang bahari-bahari. Yang kedua, dipelihara kita dari mengerja maksiat yang akan datang. Garing kurangnya kayak apa? Lintuh aja lintok. Kada kau bermaksiat lagi, lintok ini. Dulu yang alif, wah ini nah nun. Nun kayak ini nah. Digatil-gatil sudah oleh yang bini, kada kau bapak-bapak juga. Garing. Nah. Yang bini anak apam yang mana? Apam gambut, apam barabai. Gambut gendelo aja, barabai banjir ini aja. Nah, tatap kada menoleh garing. Nah, maka garingnya kita selain dihapus dosa yang bahari, penjagaan kita terhadap dosa yang akan datang. Nah, itu hikmah garing dulu. Garing no, anggah mau kawalah kira-kira badminton. Kada kawa ya kala. Futsal bang kawalah. Dahulu futsal sampai maghrib, urang ajan masih aja futsal dah. Urang ajan masih aja futsal. Wah ini kawan menyinggahi, ayo kita pada kawa kau aja. Ay gratis. Ada kawa aku mengulai aja. Nah, bemamai. Sudah tahu aku garing dipaksa terus aja. Bemamai sih Den. Nah, yang ketiga pulang hikmah garing. Hikmah garingnya ada ini nah. Barangkali Allah memberikan kita garing untuk menghindarkan musibah yang lebih besar yang kita terima. Padahal rencananya kita tuh hendak diranjah mobil Satum. Rencananya tuh cuma diberi Tuhan yang lebih ringan, yaitu garing nih tuh. Nah, jadi kita wajib bersangka baik lawan Tuhan. Garing ini kecil aja, mungkin Allah gantikan ke garing. Padahal rencananya ganal bener musibah yang kita terima. Nah, apakah musibah yang ganal diganti lawan garing? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Belum lagi kena barakat garing tadi. Akhirnya dosa kita bersih. Nah, timbul karena kita tadi dijadikan Allah orang yang dicintainya. Nah, barakat garing tadi saurangan tapakur, timbul kesadaran, timbul hendak bertaubat. Nah, barakat garing tuh waktu sihat kada terpikir bertaubat, waktu garing terpikir bertaubat. Nah, bagus kada? Bagus. Nah, maka asal mau bertapakur lalu menerima garing tadi, tatapnya memuji lawan Tuhan karena paham pang dalam garing itu banyak kebaikan Tuhan. Nah, lalu alhamdulillah. Nah, tetap memuji Tuhan, memuji Allah dalam setiap keadaan, termasuk keadaan garing. Satu, imbah itu bersyukur juga lawan Tuhan. Tetap bersyukur, berterima kasih lawan Tuhan. Kada maniwas Tuhan, kada maniwas makhluknya. Arti maniwas itu menyalahkan. Kada menyalahkan siapa-siapa. Ridho aja lawan garing ini. Nah, dua sudah. Nah, yang ketiga, apabila sudah kita ridha terhadap garing, lah senang aja sudah kita lawan garing kada apa-apa. Nah, tapi tetap kita disuruh lawan Tuhan. Yang ketiga, banyak minta doa kepadanya adanya. Nah, jadi orang berdoa nintu ada yang disuruh nafsunya. Maka doanya nintu doa orang yang bermaksiat lawan Allah. Jadi orang ada berdoa tapi dihukumi maksiat lawan Tuhan. Kenapa? Karena terbit dari nafsunya. Kayak apa caranya supaya doa kita tadi bukan terbit dari nafsu? Jalani prosedurnya. Kayak apa prosedurnya? Yang kayak ini nih. Kita sudah bertawakal lawan Allah, sudah hati tadi. Menerima apa ujar Allah, inggih. Nah, garing pang inggih Tuhan naik, tetap ulun memuji pian. Ulun paham bang dalam garing itu ada aja kebaikannya. Ulun tetap bersyukur lawan pian. Lalu ulun tetap berdoa. Kenapa tetap berdoa? Karena doa itu perintah Allah. Nah, lalu kita berdoa dalam keadaan hati yang sudah ridha. Nah, ini yang disebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah utaknya ibadah. Bukan semua doa menjadi utaknya ibadah atau ruhnya ibadah. Doa yang mana? Doa yang terbit dari hati yang sudah ridha terhadap keputusan Allah. Itu disebut doa mukhul ibadah. Kalau doa tadi terbit dari hati orang yang belum ridha, masih pusang,
masih kada menerima lawan keadaan, berdoa, ini doa orang bermaksiat lawan Allah sebenarnya. Garing, kada terimanya lawan garing. Maka aku ini ya, wahai Allah ya, dalam tapakurnya nih, maka ulun ini sudah 4 sihat 6 sempurna, sudah menjaga kesehatan, sudah menjaga protokol kesehatan, sudah menjaga ini itu, sudah. Kenapa ulun masih garing aja? Harusnya yang nyentuh garing itu nak ulun pang garing. Ulun sihat, tiap kamarian ulun lari pagi. Kamarian lari pagi mau lah. Pokoknya tiap sore lari pagi ulun Tuhan ai. Nya sarik lawan Tuhan bang, tak salah-salah sambat ai. Nah, tiap sore ulun lari pagi Tuhan ai aja. Sihat ya kalau. Nah, tiap pagi pulang ulun minum jamu. Tiap malam ulun ini itu segala macam, minum obat, minum vitamin segala macam. Harusnya mustahil ulun garing. Kenapa ulun garing? Nah, kada ridha, gelisah hati, sarik lawan Tuhan. Nah, lalu orang yang sarik hati lawan Tuhan ini berdoa, doanya tadi pasti hendak sembuh, ya kada. Nah, kenapa hendak sembuh? Kada terima lawan garing. Kenapa kada terima lawan garing? Karena nya menganggap garing itu kada baik. Nah, menganggap garing kada baik, bersalahan dengan ajaran tasawuf. Menganggap garing ini terbit dari makhluk, bersalahan dengan ajaran tauhid. Tapi inya berdoa, jadinya aku bersariat berdoa, berobat, tapi terbit dari hati yang salah, tauhidnya salah, tasawufnya salah, maka syariatnya tadi ditolak oleh Allah, kada berpahala. Syariat yang kosong dari hakikat ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, maka mun hendak berdoa, bersyariat, bujur-bujur berprosedur jalankan. Mun hendak ganal pahalanya, berdoa tu ganal pahalanya, doa tu jadi mukhul ibadah, utaknya ibadah. Doa itu adalah ubudiyah, kehambaan kita lawan Allah. Berdamai dulu hati lawan Tuhan. Ya Allah, garing ni kada apa-apa, bagus saja. Paham benar lon maksud pian. Terima kasih, garing ini kebaikan dari pian. Alhamdulillah, garing dipujinya Allah. Nah, kayak itu dulu. Bersyukur lawan Tuhan. Nah, kada menyalahkan siapa-siapa. Bahkan menganggap garing ini adalah anugerah dalam hidupnya. Nah, lalu bagi mitan bangun tengah malam, mengangkat ke tangan, berdoa nih. Ya kalau, nah ditakuni oleh malaikat, seandainya malaikat bertakun nih lah. Nah, malaikat bertakunnya malaikat nyawa pina bangun tengah malam berdoa, nang apa garang? Minta nang apa? Minta sembuh. Nyawa kada senang, kalau garing ini senang aja. Lalu kenapa nyawa berdoa? Aku hendak berdoa. Kenapa nyawa hendak berdoa? Tuhan menyuruh aku berdoa. Nah, jadi orang yang sudah ridha terhadap sakit yang di dirinya, lalu inya meminta sembuh, itu murni karena semata-mata disuruh oleh Allah. Jadi galing-galing berabah, ya Allah ulun ridha, garing ini ridha benar, miskin ini ridha benar. Misal nih, ya Allah, nah nyawa bujur sudah, nah sekarang lah aku sebagai Tuhan, aku katuju kalau nyawa itu meminta lawan aku. Himung benar, suka benar, ridha benar kalau nyawang tadi, kalau kamu itu meminta berdoa lawan aku, senantiasa berdoa. Iyalah ya Tuhan jah, iya ya Allah Ta'ala, iya. Amun nyawa berdoa aku himung, iya kah Tuhan? Maka ulun sudah ridha Tuhan yang garing ini. Bujur aja nyawa ridha sudah pas aja sudah. Tapi amun nyawa meminta, setelah kamu ridha aku gembira. Oh, amun pian gembira, ulun mau wae berdoa. Maka ulun berdoa ini mencari, mengharap keridhaan pian, senangnya pian. Nah, ini yang disebut ubudiyah naranya, kehambaan. Jadi hamba Allah, Abdullah, abduhu, itu bilanya beribadah atau berdoa atau berwirid bukan membela kepentingan nafsunya, kesenangan nafsunya, tapi menuntut kesenangan Tuhannya. Maka mustahil orang yang berdoa, mustahil bujur-bujur semata-mata menjunjung perintah Allah kalau inya belum memuji Tuhan berdahulu, kalau inya belum bersyukur terhadap keadaan yang inya terima. Mustahil inya tadi berdoa lawan Allah semata-mata lillahi ta'ala, itu mustahil, dimuntung aja.
nawaitu lillahi ta'ala, aku berdua lillahi ta'ala, aku beribadah lillahi, itu dimuntung aja kalau nya belum bujur-bujur ridha hatinya dulu. Nah, ridha dulu hatinya. Datang di mana ridha tadi? Datang hasil dari tawakal, pelajaran semalam, dapat ridha. Karena sudah ridha, muntung memuji. Siapa yang dipuji? Allah. Kenapa dipuji? Karena kebaikan sidin ada di diri kita. Mana kebaikan sidin? Garing nih bang. Nah, lalu kita bersyukur lawan Allah, bersyukur lawan sabab pulang. Ada menyalahkan siapa-siapa tuh. Nah, imbah ninto hanyar berdoa. Nah, berdoanya orang yang ridha inilah disebut ubudiyah. Abduhu, Abdullah, hamba Allah. Murni berdoa semata-mata menjunjung perintah Allah, bukan karena menjunjung perintah nafsunya. Nafsunya tadi sudah hinip, sudah tinggalam sudah. Orang yang ridha nafsunya tadi kada wani becongol. Sudah kada becongol lagi kalau sudah ridha lawan Allah. Ujar nafsu membisiki, nyawa ni garing. Caka minta sembuh, dak nafsu ay. Garing ini bagus benar, kan kalah ada nafsu. Nah, nyawa ni garing caka bau bau obat kak supaya sembuh. Dak nafsu ay. Aku dah kun bau obat. Nah, kayak itu dulu lawan nafsu. Jadi nafsu ini tapak kalah. Kenapa tapak kalah? Karena kita sudah ridha menerima kenyataan satu. Nah, tapi karena kesempurnaan ma'rifat kita lawan Allah bukan hanya sampai di situ. Kita kenal lawan Allah bersifat kalam semalam. Allah bersusuruh. Nah, setelah kita ridha tapi Allah menyuruh. Jadi Allah nyawa ridha bujur sudah. Sekarang aku menyuruh nyawana. Setelah kamu ridha, gawi perintahku. Ulun mau wae menggawi tapi ulun betakon dulu, kenapa garang? Punya orang hulu sungai ini kenapa garang? Kenapa garang? Aku jar Allah bila nyawa mau menggawi perintah aku senang. Pian senang ka Tuhan? Ih ya Allah, mun ka itu ulun mencari kesenangan pian aja nah. Nah, ini yang disebut menuntut keridhaan Allah di dalam beribadah. Ulun Tuhannya kada kon berobat. Masalahnya ulun ridha benar dengan garing ini. Bujur ya Tuhan, bujur sudah bujur. Nah, sekarang aku menyuruh nyawalah baubat aja sudah. Baubat. Datangi dokter si Ano, datangi paurutan si Ano, baubat. Nah, kenapa pian Tuhan menyuruh ulun berobat? Maka ulun sudah bujur keyakinan bahwa yang menyembuhkan hanya pian, bukan si A, bukan si B. Dan garing ini baik aja sudah, ada hikmahnya, ada anugerahnya dari pian. Ulun ridha benar, alhamdulillah. Ridha benar sudah ulun, wani sudah mengucap alhamdulillah terhadap garing ini. Jarnya ujar Allah Ta'ala, etikatnya mau bujur sudah. Yang itu disebut la ilaha illallah. Nah, sekarang aku hendak melihat nyawa menuruti kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita makan, Nabi kita minum, Nabi kita berusaha, Nabi kita beribadah, Nabi kita bila garing baubat dan lain sebagainya. Nah, maka ujar Allah Ta'ala, nyawa gawi perintahku. Bilang nyawa menggawi, aku senang. Wahai Allah, apabila pian senang maka ulun gawi. Nah, ini yang disebut asli lillahi ta'ala. Bukan ibadahnya tadi karena mencari kesenangan dirinya, tapi mencari kesenangan Tuhannya. Mudahan pahamlah ini. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.